fui que yo siempre faço when you can't touch her. Rumah Umi Kulsum dilempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Saiful Anam dari SMK Negeri 7 Surabaya. Nah, sudah kenal saya kan? Di video kali ini saya akan menerangkan satu materi tentang kepemimpinan. Dalam satu kelompok, grup atau organisasi, kepemimpinan adalah salah satu faktor yang penting. Cara seorang memimpin dapat membawa kelompok atau organisasi tersebut ke arah keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah dituju. Siapa sih yang dapat menjadi pemimpin? Setiap orang dapat menjadi pemimpin. Yang perlu diingat bahwa setiap orang itu unik. Masing-masing pasti punya kelebihan atau kekurangan. Lalu apa sih itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Namun, ada beberapa pendapat tentang pengertian dari pemimpin. Seperti pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Dan selanjutnya ketua. Ketua adalah seseorang yang dipilih dalam kelompok untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kelompoknya dalam mencapai tujuan yang telah dituju. Dan ada juga kepala. Kepala adalah seseorang yang mengepalai suatu kelompok atau unit untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Tugas pokok kepemimpinan yang berupa mengantarkan, melopori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan lain sebagainya agar para bawahannya mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi hanya dapat dilaksanakan secara baik. Bila seseorang pemimpin menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan dirinya sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan akan mampu meneropong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Selanjutnya, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah, menengah dalam organisasi. Fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksana rencana. Selanjutnya, fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan, bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengupayakan kepuasan batin bagi pemelihara dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Seorang pemimpin selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja, dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi. Pemimpin juga perlu memberikan penghargaan, pujian, hadiah, dan semacamnya kepada anak buahnya yang berprestasi untuk menjalankan fungsi ini. Fungsi menjalankan tugas. Pemimpin konsisten menjalankan tugas
dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seorang pemimpin memiliki berbagai tipe dalam memimpin kelompok ataupun anggotanya. Berikut merupakan tipe-tipe dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan diktatoris, memimpin dengan cara menggerakkan, menguasai. Yang kedua, kepemimpinan otokratis, pemusatan, otoratis, dan pengambilan keputusan pada pemimpin. Dan yang ketiga, kepemimpinan birokratis, memimpin berdasarkan peraturan. Dan yang keempat, kepemimpinan demokratis, tekan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kepemimpinan laissez-faire, membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Nah, sekian materi dari saya. Semoga kita bisa menjadi seseorang pemimpin yang baik untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ini di channel PNR SMKN 7 SBY. Aku tunggu ya ke pasar beli duku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.